Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada modul interaktif Advanced Database pada pertemuan praktikum 2 dengan pembahasan interaksi PL/SQL yang berhubungan dengan Oracle Server. Ya, di sini dengan Niko Alfiansa Fahmi dari kelas 2 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 210312101 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. SQL statement dalam PL/SQL. Pada saat satu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah keyword end menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, dan drop table. PL/SQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PL/SQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Bentuk umum atau sintaks dari select statement adalah select, kemudian select list into variable name, record name from table where condition. Di mana select list adalah daftar kolom atau sedikitnya satu, termasuk dalamnya adalah ekspresi SQL, fungsi baris, fungsi grup. Kemudian variable name adalah skalar variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieved. Kemudian record name adalah PL/SQL record yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Kemudian table adalah nama tabel di database dan condition adalah terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembanding termasuk variabel dan konstanta PL/SQL. Memanggil data pada PL/SQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PL/SQL. Declare v.no dengan tipe data number lengthnya 4, kemudian v.location id dengan tipe data number lengthnya juga 4, kemudian begin proses select department id, location id into v.no, v.location id from department name sama dengan select, kemudian end proses. Selanjutnya, contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut %type. Declare vHireDate employee.hiredate %type, kemudian vSalary employee.salary %type, di mana vHireDate adalah tipe datanya itu sama dengan employee.hiredate. Kemudian begin untuk memulai proses select hiredate salary into vHireDate vSalary from employees where employee ID sama dengan 100, kemudian end. Contoh ketiga berikut menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Set server output on, declare resume cell tipe data number 10 di mana di belakang koma terdapat 2 angka. Kemudian variable v.no dengan tipe data number not null di mana nilainya adalah 60. Kemudian mulai proses begin select sum dalam kolom salary into v.sum cell from employees where department ID sama dengan v.no. Kemudian ditampilkan hasilnya menggunakan dbms output.putLine the sum salary is puja v.sum cell. Kemudian end process. Manipulasi data dengan PL/SQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Insert untuk menambah baris baru, update memodifikasi baris yang sudah ada,
delete menghapus baris yang tidak diinginkan, match memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini adalah contoh penggunaan perintah insert. Begin, insert into employees, employee ID, first name, last name, email, hire date, job, ID, salary. Kemudian yang akan diinsert adalah employee, check.net file, employee ID-nya, kemudian first name-nya adalah Ruth, last name-nya adalah Kores, emailnya adalah rkores, kemudian hire date adalah sysdate, kemudian job ID adalah adas, dan ID salary sama dengan 4.000. Kemudian end process. Mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contohnya adalah contoh penggunaan perintah update, yaitu adalah declare fee cell increase employees.salary percentage sama dengan 800, di mana fee cell increase ini employee.salary-nya itu tipenya sama dengan employee.salary, value-nya sama dengan 800. Kemudian begin proses update employees, set salary sama dengan salary plus fee cell increase, di mana nanti salary-nya adalah salary ditambah dengan 800, kemudian while job ID sama dengan as declare, kemudian end process. Menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Declare vdep no employees department ID percentage sama dengan 10. Begin delete from employees where department ID sama dengan vdep no. Jadi nanti yang akan dihapus adalah employee yang departemen ID-nya sama dengan 10. Kemudian menggabungkan baris data. Perintah merger digunakan untuk memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah match. Declare vmno employees.employee ID percentage sama dengan 100. Begin match into copy emp dengan alias c using employees alias a on kurung buka a.employee ID sama dengan vmno tutup kurung when match then update set c.firstname sama dengan a.firstname, c.lastname sama dengan a.lastname, c.email sama dengan a.email. When not match then insert values a.employee ID, a.firstname, a.lastname. Kemudian terakhir adalah a.department ID dan end process. Aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dalam PLSQL. Identifier pertama adalah variabel, aturan penamaannya adalah v, kemudian nama variabelnya. V, contoh misal, konstanta adalah c, kemudian nama variabelnya. C, contohnya adalah c, increase cell. Kursor adalah name, kemudian kursornya. Contohnya adalah emp kursor. Exception adalah aturan penamaannya e, kemudian nama dari exception-nya. Contoh adalah a, too many. Kemudian table type, aturan penamaannya adalah name, nama dari aturan tersebut, kemudian tipe tabelnya apa. Contohnya adalah emp table, kemudian type. Table, name, strip table. Contohnya adalah employees. Kemudian record type adalah name, record.type, emp, contohnya adalah emp record type. Record adalah aturan penamanya adalah nama, kemudian recordnya. Contohnya customer record. Variabel distribusi dalam SQL Plus, kemudian aturan penamanya adalah p strip name. Contohnya adalah p strip cell. Kemudian host atau bind variabel. Aturan penamanya adalah g underscore name. Contohnya adalah g underscore year underscore cell. SQL Cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan executable dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit cursor dan explicit cursor.
atribut dari SQL Cursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL Cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement berikut ini, atribut dari SQL Cursor. Nama atribut adalah SQL%RowCount digunakan untuk jumlah baris data yang akan dihasilkan, di mana nilainya akan bernilai integer. Kemudian SQL%Found atribut kegunaannya adalah atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Kemudian nama atribut dengan SQL%NotFound digunakan untuk menentukan atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. Kemudian SQL%IsoPaint selalu bernilai false karena PLSQL akan menutup implicit cursor begitu selesai dieksekusi. Contoh penggunaan cursor, berikut ini akan dijelaskan contoh penggunaan cursor. Variable rows delete dengan tipe data varchar 2 lengthnya 30, kemudian declare the employee ID, di mana tipe datanya itu sama dengan tipe data dari employee ID yang ada pada tabel employees, dengan ID sama dengan 176. Kemudian bikin delete from employees where employee ID sama dengan v employee ID. Row deleted sama dengan SQL%RowCount dari tabel yang nantinya di delete. Kemudian end process dan di print dari variable row deleted. Latihan soal yang pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max. Setelah itu, simpan hasilnya dalam bind variable gmax.no dan tampilkan hasilnya. Ini adalah jawaban dari soal yang pertama ini, set server output on, kemudian declare gmax.no adalah nama variabel yang dimana departemen ID-nya itu sama dengan departemen ID yang ada pada tabel departemen. Kemudian bikin select max dari departemen ID tersebut, kemudian into gmax akan di copy dari departemen ID pada max akan di copy kepada gmax.no from department. Kemudian hasilnya itu akan ditampilkan dengan dbms output.putLine to char gmax.no. Kemudian end process. Untuk mencobanya kita ke CMD, set Oracle as ID sama dengan, kemudian masuk ke SQL class, kemudian kita copy soalnya, jawaban dari soal nomor 1. Maka di sini nilai maksimalnya adalah 280. Kemudian soal yang nomor 2 adalah modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Peraturannya adalah A. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini dengan nama Education N. Kemudian yang B, buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax.no ditambah 10. Jadi 270 ditambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Ini adalah jawabannya. Set server output on, define def n sama dengan education. Declare gmax.no, di mana tipe datanya adalah sama dengan tipe data departemen ID yang ada pada tabel departemen. Begitu juga dengan variable gname sama. Kemudian bikin untuk memulai prosesnya select max departemen ID into gmax.no from department, kemudian ditampilkan di BMS output.putLine to gmax.no sama dengan
soal yang nomor 1. Kemudian yang kedua adalah insert into department ID, department name, location ID, kemudian value-nya adalah Gmax Techno plus 10 dan depth and null. DBMS output line. Sukses. Nanti ketika berhasil di-insert maka akan tampil tulisan sukses. Kemudian yang ketiga adalah select department ID, department name into Gmax Techno Gname from department. Department ID sama dengan Gmax Techno plus 10. Kemudian ditampilkan hasilnya di BMS output.putLine ID. Kemudian nilainya itu adalah tujar dari Gmax Techno. Kemudian namanya ditampilkan di BMS output.putLine nama. Kemudian variabel yang diambil adalah tujar Gname. Kemudian end process. Untuk mencobanya kita tes di SQL Plus. Kita copy. Kemudian soal yang kedua dan ketiga juga maka di sini ada tulisan file SQL procedure successfully completed, di mana ketika insert tadi berhasil maka akan tampil sukses. Kemudian ID-nya adalah 290 dan namanya adalah education. Selanjutnya adalah soal yang nomor 3. Modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan department ID sama dengan 280 atau nilai 280 dari soal 2B. Kemudian set location ID-nya sama dengan 1700. Nah, ini adalah contoh dari program untuk menjawab dari soal nomor 3. Set server output on, kemudian bikin update department, set location ID sama dengan 1700, where department ID sama dengan 280. Kemudian end process-nya. Untuk menjawabnya kita copy dulu. Maka file SQL successfully di sini sudah diupdate location ID 1700, di mana department ID-nya sama dengan 280. Selanjutnya adalah soal yang nomor 4. Buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2 atau dalam kurung departemen ID sama dengan 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor. SQL percent code. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Ini adalah contoh dari code yang nantinya akan menjawab soal nomor 4 ini. Untuk mencobanya kita coba di copy soalnya. Maka di sini akan otomatis satu row deleted. Selesai untuk praktikum kedua.